Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan. Contoh soal nomor 1. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diusulkan oleh A. DRS Mohatta, B. MR Ahmad Subardjo, C. Mohyamin, D. Sultan Hamid II, E. Soekarni. Pembahasan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diusulkan pertama kali oleh Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI pertama. Kemudian, IR Soekarno juga mengusulkan semboyan ini saat merancang lambang negara Indonesia, yakni burung Garuda Pancasila. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Mohyamin. Contoh soal nomor 2. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan nasional bangsa Indonesia diambil dari kitab A. Kitab Negara Kertagama, B. Kitab Semaradahana, C. Kitab Sutasoma, D. Kitab Arjuna Wiwaha, E. Jangka Jayabaya. Pembahasan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan nasional bangsa Indonesia diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Kitab Sutasoma. Contoh soal nomor 3. Di tengah perbedaan yang begitu banyak, bukan tidak mungkin terjadinya kesalahpahaman yang bisa berakhir pada pertikaian. Salah satu bentuk penyelesaian masalah arbitrasi yaitu A. Penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga, di mana pihak ketiga mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. B. Penyelesaian masalah dengan mendatangkan pihak ketiga, namun pihak ketiga hanya menjembatani dari pihak yang berselisih tanpa dapat ikut menyelesaikannya. C. Usaha untuk mempertemukan keinginan dari beberapa pihak yang berselisih agar tercapai tujuan bersama. D. Penyelesaian permasalahan melalui jalur hukum. E. Kedua belah pihak yang berselisih saling sepakat. Pembahasan. Arbitrasi merupakan bagian dari akomodasi, di mana pihak ketiga mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Kedudukan arbiter lebih tinggi daripada yang sedang berselisih. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga, di mana pihak ketiga mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Contoh soal nomor 4. Tokoh-tokoh yang berdiskusi tentang Bhinneka Tunggal Ika di sela-sela sidang BPUPKI adalah A. IR Soekarno, Mohyamin, dan I Gusti Bagus Sugriwa. B. Mohyamin, DRS Mohatta, dan MR Ahmad Subardjo. C. IR Soekarno, DRS Mohatta, dan MR Ahmad Subardjo. D. IR Soekarno, Mohyamin, dan DRS Mohatta. E. IR Soekarno, DRS Mohatta, dan I Gusti Bagus Sugriwa. Pembahasan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada awalnya menjadi pembicaraan beberapa tokoh dalam sidang BPUPKI, yaitu IR Soekarno, Mohyamin, dan I Gusti Bagus Sugriwa. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. IR Soekarno, Mohyamin, dan I Gusti Bagus Sugriwa. Contoh soal nomor 5. Lambang Bhinneka Tunggal Ika untuk pertama kali dipakai secara resmi pada tanggal A. 11 Februari 1950, B. 11 Maret 1950, C. 11 April 1950, D. 11 Juni 1950, E. 11 Juli 1950. Pembahasan. Lambang Bhinneka Tunggal Ika dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. 11 Februari 1950.
Contoh soal nomor 6. Sumpah Pemuda merupakan titik balik pemuda Indonesia untuk bersatu demi mewujudkan Indonesia merdeka. Yang membacakan Sumpah Pemuda adalah A. Amir Safruddin, B. Mohyamin, C. Sugondo Joyo Puspito, D. Joko Marsaid, E. Royani. Pembahasan Kongres Pemuda II diselenggarakan pada 27–28 Oktober 1928. Kongres itu melahirkan sebuah deklarasi yang dikenang hingga saat ini. Tokoh yang berjasa dalam merumuskan deklarasi itu adalah Mohyamin. Saat kongres berlangsung, dia menuliskan gagasan Sumpah Pemuda dalam sebuah kertas. Kertas itu kemudian dia sodorkan kepada Sugondo Joyo Puspito untuk dibaca, yang saat itu menjabat ketua kongres. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Sugondo Joyo Puspito. Contoh soal nomor 7. Sikap yang cenderung merendahkan orang-orang yang bukan golongannya atau yang dianggap asing disebut A. Konflik, B. Egoisme, C. Cultural lag, D. Kaufimis, E. Etnosentrisme. Pembahasan etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Etnosentrisme. Contoh soal nomor 8. Salah satu manfaat keikutsertaan masyarakat dalam kebijakan publik adalah terbentuknya masyarakat madani. Berikut ini yang merupakan salah satu ciri masyarakat madani adalah A. Terbentuknya merupakan paksaan dari suatu kelompok tertentu. B. Masyarakat bergantung kepada negara, lembaga, atau organisasi tertentu. C. Tidak terikat nilai hukum yang telah ditetapkan. D. Adanya ketergantungan satu sama lain. E. Terbentuk secara sukarela. Pembahasan berikut ini merupakan ciri masyarakat madani adalah keswaspadaan, keterikatan pada hukum atau aturan yang telah disepakati bersama, terbentuk secara sukarela, memiliki kemandirian tinggi terhadap negara. Jadi, jawaban yang tepat adalah E, terbentuk secara sukarela. Contoh soal nomor 9. Berikut ini yang bukan merupakan latar belakang adanya wawasan Nusantara dilihat dari falsafah Pancasila adalah A. Kemerdekaan sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. B. Mengutamakan kepentingan umum daripada individu atau golongan. C. Penerapan hak asasi manusia. D. Pengambilan keputusan dengan musyawarah. E. Memberi kesempatan setiap pemeluk agama untuk beribadah. Pembahasan latar belakang wawasan Nusantara jika dilihat dari Pancasila. Penerapan hak asasi manusia, toleransi beragama, mengutamakan kepentingan umum, pengambilan keputusan dengan musyawarah. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Kemerdekaan sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Contoh soal nomor 10. Kewajiban menjaga pertahanan dan keamanan negara sesuai pasal 31 ayat 1 dilakukan oleh A. Presiden, B. Seluruh warga negara Indonesia, C. TNI, D. Polri, E. DPR. Pembahasan menurut pasal 31 ayat 1 yang mempunyai kewajiban menjaga pertahanan dan keamanan negara adalah seluruh warga negara Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Seluruh warga negara Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.